I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya Aifitriani Alhasni, NPM 115020005 akan menjelaskan tentang rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 sampai 2026. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang visi dan misi. Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Tidak dapat dipisahkan dari penetapan ukuran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah jangka menengah dan tahunan. Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan penyusunan, meliputi yang pertama pembentukan tim penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang kedua orientasi mengenai rencana strategis perangkat daerah, yang ketiga penyusunan agenda kerja tim penyusun rencana strategis perangkat daerah, penyiapan data dan informasi. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu penyusunan rancangan awal. Rencana strategis dilakukan bersama dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Apa itu RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mencakup yang pertama, analisis gambar pelayanan, analisis permasalahan, penilaian dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Kemudian, perumusan strategis dan arah kebijakan, dan yang terakhir, perumusan rencana program, kegiatan, dan indikator kerja. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu penyusunan rancangan. Untuk penjelasan teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini saya mengambil intinya itu rancangan rencana strategis perangkat daerah disampaikan oleh perangkat daerah kepada Kepala Bapeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas. Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat, forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rencana strategis perangkat daerah. Kemudian kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu perumusan rancangan akhir. Perumusan rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan rencana strategis perangkat daerah menjadi rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD. Kemudian kita masuk ke tahap penetapan. Untuk tahap penetapan ini disampaikan kepada Kepala Bapeda untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rencana strategis perangkat daerah selaras dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Bapeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan rencana akhir rencana strategis perangkat daerah kepada perangkat daerah, dan berdasarkan sasaran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah. Rancangan akhir yang telah disempurnakan diberikan kembali kepada Kepala Bapeda untuk dilakukan proses penetapan rencana strategis perangkat daerah. Kemudian, Bapeda menyampaikan rancangan akhir yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Kemudian kita masuk ke visi dan misi. Setelah visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam rangka memahami dan mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tugas dan fungsi perangkat daerah, maka diperlukan penelahan yang tepat. Pemahaman visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026. RPJMD ini yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kita akan masuk ke visi. Visi Pembangunan Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD yaitu berbunyi:
Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Makna yang terkandung dalam visi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, maju. Yang kedua, sejahtera, pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Ini sangat bagus sekali. Poin yang ketiga ini sangat bagus sekali. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai 5 tahun ke depan, sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Aktualisasi pokok-pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, maju. Maju ini, yang pertama poinnya, kemampuan untuk menjamin pemberdayaan pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, pariwisata, dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerima dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah. Ini sangat bagus untuk yang bagian 2-nya, poin 2-nya, di mana dari visi Sulawesi Utara tadi ini, yang di bagian maju, dia fokus ke mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal, di mana bisa memanfaatkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut atau setempat. Dan yang ketiga, kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan iptek atau digitalisasi dalam berbagai bidang. Seperti kita ketahui bersama, di zaman sekarang ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari teknologi. Kenapa demikian? Jika kita tidak mempelajari teknologi, kita tidak beradaptasi, tidak mengetahui tentang teknologi tersebut, maka kita akan tertinggal. Teknologi itu bukan untuk menguasai kita sebagai manusia. Manusia masih dibutuhkan, tapi melalui teknologi dapat mempermudah kita. Contohnya, yang dulu yang kita belanja di pasar atau belanja di mana, sekarang dengan adanya teknologi mempermudah kita untuk belanja melalui aplikasi. Tapi menurut saya juga itu salah, karena kenapa? Perekonomian masyarakat yang ada di pasar ataupun yang berada di supermarket itu akan menurun, karena kita lebih fokus ke belanja online. Tapi teknologi yang baik yang kita gunakan adalah, misalnya, untuk petani. Yang dulunya petani membajak sawahnya menggunakan sapi ataupun kerbau, kita bisa menggunakan teknologi sekarang. Yang anak-anak muda sekarang itu mungkin sedang kreasikan, sedang buat, di mana yang dari sapi ataupun kerbau kita gunakan untuk membajak sawah, mungkin bisa menggunakan teknologi lainnya seperti traktor atau yang lainnya yang dapat mempermudah kerjanya manusia itu lebih cepat dan lebih praktis dan juga meningkatkan kualitas hasil tani tersebut. Itu contoh yang dapat saya petik dari iptek atau digitalisasi, karena bagi saya digitalisasi ini sangat penting untuk zaman sekarang, dan untuk masyarakat kita ini sangat penting untuk dipelajari. Kita tidak boleh berkata, saya tidak mau mempelajari teknologi ini, saya lebih baik tertinggal saja, saya lebih suka zaman dulu. Pemikiran seperti itu salah, karena kenapa? Kita perlu sekali untuk mempelajari teknologi. Teknologi itu sangat membantu kita ke masa depan. Teknologi sangat membantu kita dalam mengerjakan segala sesuatu bagi kita yang sangat sulit, itu dia akan mempermudahkan. Tapi di semata-mata kita harus bergantung pada teknologi. Ada juga yang kita gunakan untuk tenaga kita sendiri atau usaha kita. Teknologi hanya membantu meringankan pekerjaan kita, ataupun teknologi membantu menyelesaikan masalah kita yang bisa dibilang sangat berat ataupun sangat sulit untuk dipecahkan. Kemudian yang poin keempat, memiliki lead bank yang handal. Dan yang kelima, terbentuknya reformasi birokrasi dan revolusi mental. Sekarang kita masuk ke visi poin yang bagian sejahtera. Untuk sejahteranya sendiri itu, yang pertama, kemampuan menanggulangi kemiskinan. Ini sangat bagus. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini untuk tingkat kemiskinan itu sangat tinggi, termasuk penganggurannya juga. Jadi, saya sangat tertarik dengan kata kemampuan menanggulangi kemiskinan. Karena kenapa? Dengan kita menanggulangi kemiskinan, sama saja kita mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Dan berikutnya pengangguran, seperti yang saya katakan tadi, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Yang kedua, kemampuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, dan sehat serta mampu memiliki daya saing. Poin kedua ini juga sangat bagus, karena kenapa? Semakin meningkatnya sumber daya manusia, semakin banyak juga generasi-generasi yang akan menciptakan lapangan kerja, semakin banyak juga generasi yang akan menciptakan pembaruan baru atau terobosan baru untuk bangsa atau negara ini maupun daerah yang dia tinggali. Ini sangat bagus untuk bagian visi sejahteranya yang ada di Sulawesi Utara. Di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Untuk poin ketiga, kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, COVID-19 ini, kita flashback di tahun 2020, membuat perekonomian kita sangat-sangat menurun. Orang yang kerja di perusahaan harus dirumahkan, dan sebagainya, segala sesuatu kita lakukan dalam rumah. Ini membuat banyak masyarakat yang pada saat COVID-19 itu sangat kesulitan untuk pemenuhan gizi ataupun makanannya maupun mencari mata pencarian, karena bisa dibilang COVID-19 ini menyerang perekonomian kita. Kurangnya pemasukan ataupun lapangan kerja pada saat itu. Maka dari itu, untuk poin ketiga ini sangat bagus, kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19. Melalui kemampuan ini mungkin masyarakat bisa mengembangkan talenta ataupun hal-hal baru yang dapat berguna bagi daerahnya tersebut. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik, ditunjukkan oleh yang pertama, kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur, dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, pelabuhan hubungan internasional Bitung sebagai pintu ekspor-impor ke Asia dan Pasifik. Ini sangat bagus yang keduanya, karena kenapa? Membantu perekonomian masyarakat setempat yang ada di Sulawesi Utara. Dan juga melalui ekspor dan impor, hasil tani ataupun segala kerajinan tangan kita dapat kita impor keluar, kita ekspor keluar, itu akan menambah perekonomian dalam suatu daerah tersebut. Yang ketiga, kesiapan kebijakan sumber daya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MIC, tujuan studi, dan pengembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama regional, bilateral, dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah. Yang kelima, implementasi pembangunan berkelanjutan SDGs. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026 telah dirumuskan. Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Baiklah, sekarang kita masuk ke misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Misi yang pertama itu peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. Misi yang kedua, penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa. Misi yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas. Misi yang keempat, pembangunan daerah yang berkelanjutan lingkungan. Misi yang kelima, pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah. Masing-masing misi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. Teman-teman bisa lihat bersama di layar masing-masing. Di sini saya hanya fokus ke bagian jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin. Dengan pemerintah fokus kepada masyarakat yang kurang mampu, terkhususnya di bagian pendidikannya, maka semakin tinggi juga SDM dan kualitas sumber daya manusianya di suatu daerah dan juga sebagai generasi penerus bangsa ini. Seperti kita ketahui bersama, banyak masyarakat yang kurang mampu belum sepenuhnya mendapatkan bantuan pendidikan, terkhususnya KIP. Ada yang benar-benar dapat, yang benar-benar kurang mampu, ada yang bisa dibilang tergolongkan masih mampu, tapi dia mendapatkan bantuan tersebut. Mungkin pemerintah lebih fokus lagi memperhatikannya, karena banyak masyarakat yang kurang mampu itu yang pengen sekali merasakan pendidikan, anak-anaknya terkhususnya dia pengen anak-anaknya bisa merasakan pendidikan, tapi harus terhenti karena kurangnya biaya. Mungkin pemerintah di daerah tersebut setempat, RT, RW, dan sebagainya bisa memperhatikan mana masyarakat yang benar-benar perlu dia bantu untuk mendapatkan santunan biaya pendidikan tersebut,
sehingga nantinya akan terlahir generasi-generasi emas Indonesia yang menjadi kualitas pembangunan suatu daerah tersebut ataupun negaranya. Kemudian kita masuk lagi ke peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Semakin meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, maka semakin kurangnya juga angka kesakitan yang dialami oleh masyarakat setempat. Misalnya, contoh yang paling tinggi sekarang adalah angka kematian ibu. Semakin kita tingkatkan pelayanan kesehatan, semakin kita perhatikan kualitas pelayanan kesehatan, maka angka kematian pada ibu itu bisa berkurang. Contohnya saja di daerah terpencil, untuk puskesmas sendiri, mungkin beberapa puskesmas masih sangat kurangnya alat-alat atau fasilitas kesehatan. Mungkin dari pemerintah sendiri bisa memperhatikannya lagi untuk bagian-bagian alat-alat kesehatannya, sehingga nanti ketika si ibu ini datang berobat ke puskesmas dapat tertolong dan juga angka kematian ibunya bisa berkurang. Kemudian kita lanjut lagi di bagian penguatan ekonomi yang bertumbuh pada industri pertanian, perikanan, dan pariwisata dan jasa. Di sini kita bisa baca bersama saja. Kita bisa lihat, melalui misi ini, Sulawesi Utara akan menuju pada transformasi ekonomi yang bertumbuh pada sektor unggulan daerah dengan peningkatan produksi akumulasi nilai tambahan melalui industri pengolahan yang didukung dengan distribusi, logistik, dan transportasi yang menjangkau sampai ke pasar regional dan internasional dengan harga bersaing. Hal ini akan memberikan daya ungkit untuk mengembangkan potensi destinasi pariwisata di Sulawesi Utara yang lebih menarik bagi wisatawan. Kemudian yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas. Hal ini akan menentukan untuk mewujudkan pintu gerbang yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan industri, mempercepat akses ke kawasan pariwisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat. Yang keempat, pembangunan daerah yang berkelanjutan. Misi ini menekankan agar pembangunan daerah Sulawesi Utara mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Kemudian yang kelima, pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan percepatan implementasi reformasi birokrasi seperti optimal dan terciptanya sinergitas antar daerah, nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota. Periode ke depan, implementasi reformasi birokrasi diharapkan mencakup provinsi dan kabupaten ataupun kota. Reformasi birokrasi bertumbuh pada 3 dimensi utama, yaitu pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal ini didukung dengan proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel berbasis elektronik. Selanjutnya, sebagai penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026 tersebut ditetapkan 10 program unggulan, yaitu yang pertama, pemulihan ekonomi, reformasi sosial dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, pembangunan konektivitas. Yang ketiga, meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif ke teknologi. Yang keempat, meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama. Yang kelima, melanjutkan dan meningkatkan program operasi. Yang keenam, melanjutkan dan meningkatkan sektor pariwisata. Yang ketujuh, percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat. Yang kedelapan, memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kesembilan, iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tepat berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Yang ke-10, percepatan transformasi digital dan pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital, serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulawesi Utara lebih maju sebagai smart province atau provinsi yang pintar. Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Utara sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya terhadap urusan pemerintah wajib memiliki peran yang penting mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Utara selama 5 tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Dinas Kesehatan Daerah lebih dititik beratkan pada pencapaian misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, yaitu peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. Ini benar sekali, karena kenapa? Semakin meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Utara, maka semakin tinggi juga nanti sumber-sumber dayanya yang berkualitas yang akan dapat membantu membangun suatu daerah tersebut.
sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi dan misi program RPJMD 2021 sampai 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam 5 tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD, maka Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dan menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Di sini telah tersedia visi, misi, dan program kepala daerah. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Nanti juga bisa lihat di filenya nanti yang akan saya cantumkan. Itu bisa diunduh dan bisa baca lebih dalam lagi dan bisa dipelajari. Di sini kita bisa lihat dulu yang pertama, visi dan misi program kerja KDD itu peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara, dan permasalahan itu angka kematian ibu masih tinggi, prevalensi stuntingnya masih tinggi juga. Faktor penghampatnya itu kualitas SDM kesehatan yang masih belum optimal, dan faktor pendorongnya itu anggaran kesehatan yang cenderung meningkat dari berbagai sumber dana, menjadi peluang untuk meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal. Baiklah, kita akan masuk ke rumusan masalah, rumusan penyebab masalah, dan rumusan prioritas masalah. Bab 3. Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah. 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintah wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini, masih terdapat beberapa permasalahan pelayanan sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, untuk masalah pokok, yang masuk dalam rumusan masalah. Angka kematian ibu masih sangat tinggi. Yang kedua, prevalensi stunting masih tinggi. Yang ketiga, masih adanya kasus penyakit menular dan kasus penyakit tidak menular. Yang keempat, belum optimalnya akses keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Yang kelima, pelaksanaan kabupaten kota sehat belum merata. Yang keenam, peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan belum terintegrasi. Yang ketujuh, penyediaan data secara up-to-date belum melalui sistem informasi belum optimal. Untuk rumusan penyebab masalah yang masuk di bagian masalah. Yang pertama, belum optimalnya kualitas pelayanan dan tindak lanjut penanganan kasus risiko tinggi. Yang kedua, masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang belum sesuai standar. Yang ketiga, perilaku hidup sehat masyarakat masih rendah. Terkhususnya untuk bagian pendalaman itu, untuk bagian PHBS itu masih sangat-sangat rendah. Dan yang keempat, sistem informasi yang menyajikan data capaian pembangunan kesehatan up-to-date belum tersedia. Dan yang terakhir, koordinasi dan sinkronasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program ataupun kegiatan belum berjalan optimal. Dan yang berikutnya, rumusan prioritas masalah. Dia masuk dalam akar masalah. Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang masih belum optimal dan pemerataan tenaga kesehatan strategis. Berikutnya, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai dan belum merata, terutama untuk daerah perbatasan, terpencil, serta pulau-pulau terluar. Itu benar sekali. Kurangnya SDM kesehatan untuk mendata sasaran pendataan keluarga yang sangat banyak, kebiasaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS ataupun program prioritas belum optimal. Selanjutnya, penyediaan data capaian kinerja up-to-date yang tervalidasi terkait kondisi pembangunan kesehatan berdasarkan indikator strategis kesehatan belum optimal. Berikutnya, validasi data dari kabupaten ataupun kota dan provinsi belum berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, tuntunan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka, serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Untuk bagian rumusan kegiatan, adanya waktu pelaksanaan program, dan adanya rincian pembiayaan, dia terdapat pada slide nomor 58, tabel T-C nomor 37. Di sini lengkap, untuk bagian rumusan kegiatannya ada, programnya juga, dan rincian pembiayaannya juga ada, ataupun waktu pelaksanaan program juga ada. Sini, tentunya saya bisa mengambil, saya bisa memperlihatkan bagian kegiatan. Ini agak susah dikarenakan menggunakan laptop,
Mungkin kalau teman-teman yang sudah bisa nanti akses filenya, bisa buka dokumennya. Di situ nanti bisa diperiksa lagi lebih rinci, karena kalau menggunakan laptop dia layarnya susah untuk diputar karena dia filenya bersifat PDF. Dan untuk di screenshot nanti, saya sudah mencoba untuk screenshot tapi tidak kentara gambarnya. Jadi dia harus di zoom. Dan kalau di screenshot nanti di zoom dia akan pecah gambarnya. Maka dari itu saya tidak men-screenshotnya, saya membukanya lewat filenya karena untuk mengantisipasi gambar yang pecah. Karena ini untuk bagian kegiatan ini panjang. Dia dari nomor 58 sampai halaman 60 sampai ke bawahnya. Untuk contoh kegiatannya sendiri yang bisa saya sebutkan yaitu penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan, ini tidak bisa kentara, soalnya sangat kecil sekali tulisannya, kabur. Nah, untuk bagian sub kegiatannya sendiri, pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Di sini juga ada programnya, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Baik, di situ juga ada rincian biayanya. Ini untuk rincian biayanya sendiri bisa dilihat. Nanti untuk teman-teman yang menonton video ini bisa cek sendiri, begitu juga yang waktunya sudah tersedia semua. Dia dari halaman 58 sampai nantinya di halaman 60. Di sini. Halaman 51, halaman 50. Di sini. Berhenti di bagian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang kita masuk ke bagian adanya asumsi ataupun peramalan SDM. Ini masuk ke dalam meningkatkan kualitas SDM kesehatan dan pemerataan layanan kesehatan. Di antaranya melalui yang pertama, penguatan perencanaan SDM kesehatan. Semakin kita kuat rencananya atau perencanaan SDM kesehatannya, maka semakin tinggi juga kualitas ataupun kuantitas sumber daya kesehatannya sendiri. Contohnya untuk tenaga kesehatannya. Kemudian, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan itu sangat betul karena kenapa? Sebagai sarana kesehatan, contohnya saya mengambil jurusan atau kejuruan bagian AKK, maka saya tidak hanya fokus ke kejuruan itu saja, tapi saya perlu juga pelatihannya nanti. Ketika turun di industri nanti, saya sudah memiliki sertifikat pelatihan itu untuk membuktikan bahwa skill saya sudah mantap, sudah boleh untuk ditempatkan sesuai porsi masing-masing. Maka dari itu pelatihan itu sangat diperlukan untuk menambah skill kita. Tidak hanya di dalam dunia perkuliahan kita menambah ilmu dan menambah skill kita juga, tapi kita juga bisa menerapkan secara langsung di dalam dunia pelatihan itu. Pelatihan kerja contohnya. Kemudian, penguatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan. Yang keempat, penguatan koordinasi lintas sektor dan program. Yang kelima, melakukan optimalisasi upaya perencanaan, pencapaian, dan pengendalian standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan dengan meningkatkan kolaborasi dan kemitraan lintas sektor. Dan yang keenam, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kesehatan. Artinya adalah, sistem informasi kesehatan itu misalnya, kita dapat memberikan menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan memberikan informasi-informasi kesehatan yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan bagian pelayanan ataupun informasi berkaitan tentang kesehatan ataupun segala sesuatu yang ingin dicari tentang untuk pemenuhan kesehatan dalam dirinya. Contohnya kita sebagai seorang tenaga kesehatan juga mempermudah bagi kita untuk memberikan informasi kesehatan tersebut. Berikutnya, strategi pendekatan. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada periode Rencana Strategis Hensra 2022 sampai 2026 akan merencanakan pengembangan rumah sakit antara lain
rumah sakit rujukan, rumah sakit mata, rumah sakit RSJ. Di sebanyak 5.1 strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2026, maka strategi dan kebijakan ditempuh adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi diantaranya melalui yang pertama, peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan. Bisa dibaca lebih jelasnya lagi di layar masing-masing. Yang kedua, perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap termasuk vaksin untuk pneumonia. Bisa lihat di layar masing-masing. Yang ketiga, peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Dan yang keempat, peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Bagian B, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi diantaranya melalui yang pertama, penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat. Yang kedua, pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan. Yang ketiga, percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Yang keempat, penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan. Yang kelima, penguatan sistem surveillance gizi, dan yang keenam, peningkatan komitmen dan pendamping bagi daerah dan intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat. Bagian C, pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan. Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging disease, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan, kusta, filariasis, dan sebagainya. Bisa dilihat di layar masing-masing. Dan yang berikutnya, bagian D, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Di antaranya, yang pertama, pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah atau UKS yang kita kenal bersama waktu SMK, SMP itu ada. Dan juga lingkungan kerja sehat. Yang kedua, penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat dan penurunan polusi udara. Yang berikutnya, promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga. Yang keempat, peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan. Dan yang bagian E, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diantaranya melalui yang satu, penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya. Yang kedua, optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga. Yang ketiga, pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Itu sangat perlu karena kenapa? Daerah terpencil itulah yang dimana sering banyak terjadi masalah-masalah kesehatan, maka perlu diperhatikan lagi. Dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu atau kepulauan, ini juga risiko kesehatannya sangat tinggi. Masalah kesehatannya sangat tinggi. Pelayanan kesehatan lanjut usia, akreditasi layanan kesehatan, dan penyediaan pengelolaan limbah medis, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Atau bertiga. Yang bagian F, meningkatkan kualitas SDM kesehatan, pemerataan layanan kesehatan diantaranya melalui, bisa dibaca masing-masing, penguatan percayaan SDM kesehatan, peningkatan kompetensi dan kesehatan, penguatan pembinaan, penguatan koordinasi, melakukan optimalisasi upaya perencanaan, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kesehatan. Strategi dan arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026 menjadi dasar untuk penetapan langkah strategis. Ini betul, dan arah kebijakan yang lebih khusus agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara.
Tujuan sasaran strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026. Di sini bisa dilihat bersama. Untuk sasarannya, meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia. Strateginya yang pertama, meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyihatan lingkungan dan sebagainya. Jadi lihat di layar. Sekarang kita masuk di bagian kelompok sasaran. Di sini untuk sasarannya sendiri, meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan gizi. Dari yang saya baca, rencana Dinkes daerah Provinsi Sulawesi Utara ini, di mana memfokuskan pada sasarannya ibu, anak, ataupun masyarakat yang berada di daerah terpencil, dan juga kualitas SDM-nya. Itu kelompok sasarannya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada dibilang SDM kesehatannya. Berarti SDM kesehatannya berarti masyarakatnya yang diperhatikan di bagian kesehatannya dan juga tenaga medisnya yang nantinya bertugas untuk memberikan penanganan dan pengobatan suatu penyakit. Kemudian meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, di mana nanti dinas kesehatan dan rumah sakit maupun puskesmas saling bekerja sama dalam peningkatan pelayanan kesehatannya. Di sini untuk kelompok sasarannya sendiri, yang utama adalah masyarakatnya dan pemerintah. Baiklah, sekarang kita masuk di bagian organisasi dan tenaga pelaksana. Untuk tampilannya sendiri bisa dilihat di HP masing-masing ataupun di laptop masing-masing, di mana teman-teman mengaksesnya. Di situ telah tersedia bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk sebelah kanan ada bagian sekretariat, di mana terdiri bagian subbagian dan sebagainya. Dan di sebelah kiri ada kelompok jabatan dan fungsional, di bawahnya ada bidang-bidang dan seksi-seksi. Mari kita kumpas satu persatu. Yang pertama untuk bagian sekretariat, yang di sebelah kanan tadi, yang pertama ada bagian subbagian kepegawaian dan hukum. Yang kedua, di sebelahnya subbagian perencanaan dan keuangan. Dan di sebelahnya lagi, subbagian umum. Nah, untuk yang bagian bidang kesehatan masyarakat, dia terdapat di sebelah bawah, di mana di bagian sebelah kiri. Untuk bidang kesehatan masyarakat sendiri, dia terdiri dari yang pertama, seksi kesehatan keluarga dan gizi, kemudian seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Untuk strukturnya bisa dilihat di layar masing-masing. Kemudian kita masuk di bagian bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk itu, dia berada di sebelah kiri, yang berdekatan dengan bagian bidang kesehatan masyarakat, di mana terdiri yang pertama, seksi pencegahan pengendalian penyakit menular dan krisis kesehatan, yang kedua, seksi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan yang terakhir, seksi surveillance dan imunisasi. Baik, kita masuk di bagian bidang pelayanan kesehatan yang berada di sebelah kanan. Bisa kita lihat, dia posisinya berada di sebelah kanan yang belum jauh berdekatan dengan bagian bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk bagiannya sendiri, dia terdiri dari seksi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, yang kedua seksi pelayanan kesehatan rujukan, dan yang terakhir seksi jaminan kesehatan masyarakat. Berikutnya kita masuk di bagian bidang sumber daya kesehatan, farmasi dan alat kesehatan yang berada di sebelah bidang pelayanan kesehatan. Yang pertama terdapat seksi farmasi, yang kedua seksi alat kesehatan dan pangan, dan yang ketiga seksi sumber daya manusia kesehatan. Baiklah, sekarang kita masuk di bagian target program. Untuk target program sendiri, dia bisa dilihat pada tabel 2.13 dalam kurung TC kurang 23 halaman 31. Teman-teman bisa lihat nanti di layar masing-masing yang telah saya cantumkan di link caption. Nanti bisa dicek, di situ lengkap. Nah, sekarang kita mulai. Untuk cakupan kematian neonatalnya atau 1000 kelahiran hidup, target renceranya perangkat daerah pada tahun 2016 mencapai 21 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 18. Begitu juga untuk angka kematian balitanya. Pada tahun 2016 mencapai 42 dan pada tahun 2020 dia menurun menjadi 38. Di sini bisa dilihat bersama, tabelnya telah tersedia lengkap, bisa dicek. Nanti teman-teman bisa periksa masing-masing. Dan untuk bagian persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 81,79%. Ini lumayan bagus.
dan pada tahun 2020 lebih bagus lagi mencapai 88%. Itu bagian targetnya sendiri, target programnya. Bisa dikatakan bahwa untuk bagian Sulawesi Utara sendiri, dalam pelaksanaan target program itu sangat-sangat bagus untuk bagian dinas kesehatannya, di mana mereka memfokuskan pada kesehatan ibu, anak, maupun yang lansia. Adanya indikator keberhasilan dan adanya metode penilaian. Untuk itu kita bisa buka di bagian tabel 7.1, di mana indikator kinerja utama daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026 untuk bagian meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia, di mana meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia itu untuk kondisi awalnya mencapai 72,93 dan untuk bagian nanti yang akan dicapai lagi targetnya itu pada tahun 2026 mencapai 77. Kemudian kita masuk lagi bagian, kita bisa cek lagi untuk tabel 7.2 untuk melihat indikator capaiannya, di mana untuk usia harapan hidupnya itu pada tahun 2021 pada awal periode RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah mencapai 71,58 dan yang ditargetkan pemerintah nanti untuk capai setiap tahunnya pada tahun 2026 pas genap masa 5 tahun itu mencapai 72,25 di harapan usia harapan hidupnya. Sehingga nanti untuk hasil akhir pada periode RPJMD-nya mencapai 72,25. Begitu juga untuk kematian bayi yang dimana pada tahun 2021 mencapai 200, diharapkan pada tahun 2026 sama seperti yang di awal tahun 2021 mencapai 200. Untuk tahun 2023 dia target capaiannya 230. Dan untuk jumlah kematian ibunya sendiri pada tahun 2021 untuk RPJMD-nya 64 dan pada tahun 2026 menjadi 20. Begitu juga untuk kinerja pada akhir periode RPJMD-nya atau rencana pembangunan jangka menengah daerahnya mencapai 20. Kita bisa lihat nanti di layar HP masing-masing, bisa dicek. Nanti buka saja tabel 7.2. Sekarang kita masuk ke tabel 7.1 di mana kita bisa lihat untuk rasio daya tampung rumah sakit rujukannya. Target capaian setiap tahunnya atau capaiannya itu pada tahun 2021 mencapai 52,2% dan pada tahun 2022 mencapai 55%, sehingga pada tahun nanti 2026 mencapai 65% dan pada periode akhir RPJMD-nya mencapai 65% juga. Begitu juga nanti dengan persentase kabupaten kota sehat yang di 2021 mencapai 100%, begitu seterusnya pada tahun 2026 mencapai 100% dan pada periode akhirnya juga sebaliknya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Baiklah, sekarang kita masuk di bagian adanya tindakan pengawasan. Dari yang saya baca di Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 sampai 2026, kita kembali lagi di bagian struktur organisasinya. Untuk Dinas Kesehatan itu telah menyediakan badan-badan pengawasnya masing-masing. Untuk misalnya bagian masalah gizi, dalam suatu daerah itu mengalami masalah gizinya itu stunting ataupun masalah malnutrisi atau gizi buruk, di mana dari Dinas Kesehatan sendiri bisa menurunkan bagian sesi kesehatan keluarga dan gizi untuk turun ke masyarakat itu melihat masalah penyakit itu dan bagaimana cara penanganannya sehingga angka kesakitan di daerah itu bisa turun dan juga memperhatikan pola hidup seperti apa yang dilakukan masyarakat sehingga menyebabkan penyakit itu meningkat. Bisa juga bekerja sama di bagian seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga apa? Melalui seksi-seksi itu membuat suatu program dalam dinas kesehatan itu dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu saya bisa mengambil kesimpulan untuk bagian tindakan pengawasannya itu bagian dinas kesehatan masyarakat yang dinas kesehatan sendiri mereka telah menyediakan porsinya masing-masing untuk bagian pengawasannya dalam suatu penyakit dan penanggulangan penyakit tersebut. Sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran penting dalam administrasi pembangunan kesehatan. Beberapa keterkaitan penting dari rencana strategis tersebut adalah yang pertama, menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam dinas untuk melaksanakan arahan dan kebijakan terkait tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan. Kemudian yang kedua, menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahunan yang terkait dengan
pembangunan kesehatan di daerah tersebut terkhususnya di Sulawesi Utara. Kemudian, yang ketiga, digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur untuk mengukur kinerja dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Yang berikutnya, menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja dinas sehingga dapat mengidentifikasi masalah, hambatan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya rencana strategis yang terstruktur dan terarah, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan dengan memastikan adanya pedoman, perencanaan yang terintegrasi, pengendalian yang efektif, dan evaluasi kinerja yang berkualitas. Hal ini berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai visi pembangunan daerah yang lebih baik. Sehingga, rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah ini sangat penting keterkaitannya dengan administrasi pembangunan kesehatan. Kenapa? Kita bisa lihat, jika tidak adanya Renstra ini, kita tidak akan tahu masalah kesehatan yang ada di daerah itu seperti apa. Dan tidak adanya Renstra ini, kita tidak akan tahu kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan pemerintah dan bagaimana cara penanganannya. Maka dari itu penting sekali rencana strategis dalam keterkaitannya dalam administrasi pembangunan kesehatan, sehingga kita tahu arah-arah dan struktur apa saja yang akan dilakukan dalam meningkatkan pencapaian derajat kesehatan yang maksimal. Itu kesimpulan yang dapat saya bisa berikan kepada teman-teman semua. Semoga melalui penyampaian video ini dapat membuka wawasan kita dan memberikan pengetahuan kepada kita mengenai rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 sampai 2026.